Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yol Agustin dengan NPM 2250102. Kali ini saya akan membahas keterampilan interpersonal yang saya miliki. Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS Interpersonal Skill PPKN. Menurut saya, kemampuan interpersonal adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Ini mencakup tentang mendengarkan secara aktif, berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal, berempati, mampu menyelesaikan konflik, dan hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencapai hubungan positif dengan orang lain. Mengapa kita perlu mempunyai keterampilan interpersonal? Karena tentunya hal ini menunjang efektivitas kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Adanya efektivitas berkomunikasi yang baik dengan orang lain membuat kita akan semakin percaya diri, percaya dengan kemampuan kita, dan juga akhirnya membentuk hubungan baik dengan orang lain. Lalu yang kedua, tentunya bisa menunjang pengembangan karir karena adanya kepercayaan atau hubungan baik dengan orang lain, maka orang lain ini atau relasi ini bisa menempatkan kita, bisa menentukan kita dalam hal penentuan karir kita untuk kedepannya karena adanya relasi yang bagus tadi. Lalu yang selanjutnya adalah kesehatan mental yang baik, karena tentunya ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, hal ini akan mengurangi rasa atau tingkat stres kita, akhirnya menambah imun dan membantu mempertahankan kesehatan kita. Dan yang selanjutnya, kemampuan interpersonal ini menunjang jiwa kepemimpinan. Ketika kita mampu memotivasi dan mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain, maka nilai-nilai kepemimpinan bisa kita dapatkan karena berhasil mempercayai dan mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Beberapa faktor dalam diri individu yang mampu mengembangkan keterampilan interpersonal. Yang pertama tentunya konsep diri. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memandang dan melihat apa yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, hal ini tentunya bisa menjadi salah satu faktor bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini diperlukan dalam membangun keterampilan interpersonal karena hal ini berhubungan dengan berkomunikasi dengan orang lain. Maka tentunya seseorang atau individu itu perlu mengelola emosi secara baik dan juga memahami emosi orang lain secara baik. Lalu yang selanjutnya adalah nilai atau keyakinan yang dimiliki. Nilai keyakinan yang dimiliki itu berkaitan dengan kepercayaan diri mereka. Bagaimana mereka bisa percaya diri saat akan berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya hal ini bisa membangun keterampilan interpersonal tadi. Lalu yang selanjutnya adalah kepribadian. Kepribadian ini juga mempengaruhi keterampilan dari berkomunikasi, di mana ada seseorang yang berkepribadian seperti introvert dan ekstrovert. Nah, menurut saya jenis kepribadian ini juga menjadi salah satu faktor utama dalam mengasah keterampilan mereka dalam berkomunikasi. Salah satu manfaat pengungkapan diri dalam organisasi yang pertama tentunya meningkatkan kepercayaan di dalam sebuah organisasi, di mana di saat kita menyebutkan bahwa batas kemampuan kita hanya sampai segini, maka tentunya orang lain yang di dalam organisasi itu bisa membantu atau membackup kita. Nah, contoh lain juga misalkan ketika kita di dalam sebuah pekerjaan, kita menyebutkan bahwa kita belum bisa, kita belum mampu, dan kita perlu diajarkan atau
diberikan tutorial terlebih dahulu, maka tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa pasti berempati untuk membantu dan menyelesaikan apa yang menjadi hambatan atau masalah di dalam pekerjaan kita. Menjadi sangat penting dalam penilaian kinerja pegawai karena hal ini karena sikap attitude ini mencerminkan sikap yang cenderung lebih positif, kolaboratif, mampu mengatasi konflik dan juga menciptakan suasana kerja yang lebih produktif. Nah, akhirnya dapat disimpulkan bahwa attitude yang baik ini menjadi kontribusi yang lebih besar atau membuka peluang lebih besar untuk seseorang mendapatkan promosi atau tanggung jawab yang lebih atas naiknya jabatan seseorang di pekerjaan. Kiat saya mencapai kesuksesan melalui 3 elemen seperti knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan attitude atau sikap positif. Nah, yang pertama untuk knowledge, saya sering membaca sebuah riset atau buku-buku bacaan pengembangan diri yang menurut saya hal itu baik untuk memberikan wawasan atau pengetahuan lebih bagi saya, karena hal itu akan pengetahuan yang baik yang dimiliki seseorang itu akan mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada skill atau keterampilan. Ini berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilatih sedari dini. Contohnya seperti kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Menurut saya hal itu bukan sesuatu hal yang bisa didapatkan secara instan, namun perlu dilatih secara terus-menerus. Maka saya melakukan hal tersebut dengan berlatih di setiap ada kesempatan dan peluang yang saya miliki. Lalu yang selanjutnya ada attitude atau sikap positif. Sikap positif ini juga menjadi hal yang paling berperan karena hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri, motivasi saya untuk diri sendiri, dan juga hal ini bisa memotivasi orang lain karena dengan adanya sikap positif atau sikap yang baik tentunya akan dilihat seseorang dan hal itu mungkin bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Lalu self control yang menurut saya adalah dengan saya tetap disiplin, fokus terhadap apa yang ingin saya kejar, ingin saya capai di dalam hidup saya, dan juga mengelola emosi saya dengan baik, itu menjadi salah satu langkah dalam saya menjalani self control atas diri saya sendiri. 5 kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri saya. Yang pertama, kekuatan itu saya memiliki sifat kepemimpinan, saya memiliki kepercayaan diri, saya mampu beradaptasi yang baik dengan orang lain, saya memiliki keterampilan berkomunikasi, dan yang terakhir adalah saya bersifat empati. Lalu untuk kelemahan saya, yang pertama saya itu bersikap emosional, perfeksionis, bersikap tidak sabaran, suka menunda-nunda pekerjaan, dan yang terakhir adalah mudah terdistraksi. Orang lain cenderung tidak menyukai saya, salah satunya karena saya sedikit bersikap emosional terhadap sesuatu yang bisa memicu akan hal tersebut. Namun kini saya menyikapinya dengan cara saya mengontrol emosi dan mengelola emosi saya dalam adanya pemicu hal tersebut. Saya memiliki skala keterampilan interpersonal yang berada di tingkat mahir, di mana saya memiliki kepercayaan diri, lalu saya mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain, saya mampu beradaptasi yang lebih cepat dengan orang lain, dan saya mampu membangun hubungan positif dengan orang lain karena adanya kepercayaan diri saya akan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi.
Persepsi adalah inti dari sebuah komunikasi karena ia mempengaruhi bagaimana pesan itu bisa ditafsirkan, bagaimana hubungan bisa dibangun, dan bagaimana interaksi bisa berlangsung. Nah, dengan memahami pentingnya persepsi dalam komunikasi, maka seorang individu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, mengurangi kesalahpahaman, dan membangun relasi yang lebih baik.